sekarang apa? Masuk ke episode 2 jadi teman-teman. Karena mau planting. Masuk ke sesi planting. Pertama kita pasang dulu mos. Ini mos dari siapa ya? Ini Jawa. Bukan. Bang si Adi. Di ini mah. Bapak Adi Pratama. Jadi Jin. ini keren nih mosnya. Udah kayak dicetak emang. Jadi nggak ada hama sama sekali ini. Bagus. Bersih. Ini dari Lampung nih. Kiriman dari teman kita Adi Pratama dari Lampung. Katanya dari Riau. Hutan Riau katanya. Ya antaranya di Riau. Jadi rapi banget. Jadi buat antar Riau. Jangan diala ya. Jangan diala ya. Ini soalnya ini kayak dapet apa budidayanya Mas ya? Kayaknya nih. Kayaknya sih semi budidaya soalnya rolan kayak begini. Tuh bahannya juga nih. Oh. Coba ceplakin, Bo. Berapa panjangnya, Bo? Nggak usah dikeplakin loh. Yang gulungnya. Nih lihat tuh. Udah langsung Panjang banget tuh. langsung kayak karpet. Itu. Artifisial Mana ada mos kayak begini coba. Oh. di alam. Set kan kayak karpet ini. Oh, Trafford. Ronaldo. Ini namanya sepak. Ini tapi udah diracik nih sama Jo nih. Isinya apa aja Jo? Nggak ada teh kambingnya kan? Ya, setik. Setik. Jadi nih beda ya. Kalau misalkan biasanya sepaklum nih, Ini yang mana? yang barunya itu kan dia gede gitu ya. Bisa buat nambal-nambal kayak gini. Cuma ini udah dirobek-robek. Jadi memang untuk permukaan vertikal gitu. Begini mentahnya nih. Mentahnya kayak begini dia panjang-panjang kayak gini. Jadi ini yang panjang-panjang kadang memang kita pakai juga untuk nambel. Jadi misalkan nambel coakan kayak gini. Cuma kalau untuk apa media vertikal kayak begini kita harus hancurin dulu di mix sama tanah. Jadi supaya dia nanti nempel di permukaan kayak begitu. Cuma nggak bisa langsung di planting, dihajar dulu nih, dibiarin kering ya. Iya. Biarin kering supaya jadi kayak yang nempel sendiri gitu. Jadi Tahu sih itu juga kata Ijul. buat Ijul. kalau yang kere pakai tanah aja depan rumah. Kalau ada duit setik pakai soil. Emang bedanya apa pakai soil sama pakai tanah biasa? Nggak ada. Jadi Yang bedanya antara yang enggak, yang bedanya ya. Yang kere sama yang kalau nggak ada beda kan? Udah ya. Udah beres proses pasang mos, sekarang kita pasang tanaman kedua. Jadi kita di atasnya ini kalau diperhatiin semua tipikalnya ada dahan. Abang. Ya, jadi kita bakal pasang bromelia itu di posisi atas karena apa? Ini direct sunlight langsung. Jadi tanaman yang paling pas disimpan di atas itu hanya bromelia. Kalau dipalut ya, karena dia rakus akan cahaya. Jadi oke kalau misalkan kena cahaya tinggi. Nah, kita bakal pasang di sini. Soalnya kita nggak pakai tiang untuk spray. Jadi nanti spray itu bakal kita gantung dan bakal kita selip di antara akar. Jadi nanti nyemprotnya ke atas begitu. Nah, kalau bromelia itu sepengalaman kita nggak penting akarnya kena air, tapi yang paling penting mulutnya nih. Mulutnya ini harus nyimpen air. Jadi spraynya nggak bisa hanya ditembakin ke arah akar, jadi harus dimasukin ke dalam. Jadi nanti kita tembakin ke atas begitu. Nah, jadi kita bakal simpan seperti ini. Win-win solution. Apaan sih itu? No. Saya suka sama Jawa.
Keren kan? Ini nanti kita simpan sini supaya spraynya sini. Cuman nih ya, ada kendala nih. Ini kan ujungan kan keluar kan? Ujungan keluar. Jadi jangan sampai spray itu terlalu boros ke arah sana. Kita pakai yang 0,3. Kecil gede sih hitungannya? Sedang? Enggak, tengah-tengah lah. Ya karena ini outdoor, takutnya kan tantangan terbesarnya itu kalau simpan outdoor itu angin. Kalau misalkan anginnya kenceng, ngebuang ke arah sana, otomatis banyak air yang kebuang ke sini. Jadi salah satu trik untuk kita bikin supaya air kolam ini nggak tekor, kita bakal auto drip dengan volume yang nanti kita sesuaikan. Gitu. Karena di sini ada otomatis pembuangan di level, sehingga memungkinkan untuk air hujan yang terlalu kencang masuk ke dalam juga otomatis kebuang. Karena sekarang kita kerja di musim hujan, jadi bakal sering air itu masuk ke dalam kolam. Gitu. Jadi dengan bantuan air hujan juga mudah-mudahan tanamannya lebih cepat beradaptasi. Begitu. Lanjut. Proses sudah berapa persen? 30%. Ini lagi install Miss Jin. Tadi ada udara aja masih dapat. Ini Masih ada angin ini. Ada angin. Dapat sih masih dapat ya. Atasnya dapat. Hah? Atasnya dapat. Ya dapat ya. Iya, ada ini. Kalau kalau panas tuh. Oke, jadi ini hari terakhir pengerjaan ya.
Jadi di hari terakhir itu biasanya kita ngecek kurang apa, butuh apa, sama bagian yang dilihat kurang oke, kita sempurnain lagi. Kayak ini kita masih nambah sphagnum, sama ditanam juga moss di area yang kurang hijau gitu. Dan lebih penting nih nutup beberapa kabel mist ya, karena kemarin kita pasang mist jadi harus di cover lagi. Sama mejul, jack nyerok tuh, nyerok kotoran-kotoran yang jatuh. Bowo masih install sistem mist, dirapihin. Jadi karena ini kan outdoor, ada kena air hujan. Di sini kita buat apa? Overflow juga ya. Kalau ada air connect ke pembuangan otomatis. Air tinggi, otomatis nggak banjir keluar, cuman ada pembuangannya. Sama kita gunain panel outdoor, tuh, biar kelistrikan aman, nggak setrum orang kan, nggak rusak mesin-mesinnya. Semuanya dirapihin kayak gitu. Nanti ini akan ketutup sama tanaman rambat semuanya, turun ke bawah, jadi lebih natural lagi. Dari proses pengerjaan, jadi udah mulai finishing ya. Kemarin itu nanam secara generalnya, jadi tanaman-tanaman utamanya kita pasang. Berhubung kemarin udah keburu malam, pas kita ngeset timer, detailingnya belum kita sentuh. Nah sekarang nih mumpung siang dan juga cuaca mendukung, jadi kita bisa finishing. Finishing itu dalam artian kita pasang moss yang sekiranya sifatnya untuk nutupin kabel, nutupin bromelia yang kelihatan medianya, sama mungkin nanti di bawahnya gitu kita bakal kasih juga ya. Hijau sih nanam Ricardia tuh, hidup kayaknya. Pokoknya mah mantap. Untung-untungan ya. Ya, pokoknya harus mantap. Mistingnya nih kayak begini, lihat nih. Jadi outdoor itu tantangannya adalah melawan angin. Jadi angin tak bisa diprediksi ya, kapan ke kiri, kapan ke kanan. Tadi aja nih ke kanan, sekarang dia ke kiri. Kadang nggak ada angin. Kalau nggak ada angin posisinya pas. Jadi yang terpenting dari pemasangan spray itu adalah bagaimana memastikan tanaman yang memerlukan air dengan intensitas yang rendah itu bisa tercover kebutuhan airnya ya. Nah contohnya di bromelia nih, bromelia itu ketimbang disemprot ke akar, dia lebih bagus di direct langsung ke mulutnya. Tengah sini harus ada tampungan air. Nah ini pengalaman kita sih ya. Kalau misalkan nyemprotnya ke sana kemari takutnya habis. Nah tenang, jadi nih ini adalah sistem air drip 24 jam. Jadi ini kita bakal terus masuk seperti ini nih, air nyala terus nih level ini ya. Ya jadi untuk nge-cover air yang keluar, air yang habis apakah nanti bakal lari ke resapan tembok, karena kan nanti di belakang juga itu bakal ada drop air, cuma di timer juga. Nah sekarang sistem spray ini kita bakal setel per 5 menit sekali nyala. Nah untuk durasinya atau nyalanya per 2 jam apa 3 jam nanti kita bakal kotak-katik dulu, karena kita harus set sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Soalnya sekarang nggak bisa kita prediksi lagi musim hujan, jadi kebanyakan basah juga. Takutnya kalau beberapa jenis terlalu basah itu mati. Contohnya anggrek nih. Ini anggrek ini nggak boleh terlalu basah juga dia. Pengalaman gua ya. Anggrek doang sih. Sama ini nih jenis kumpai ini nih. Kumpai ini dia nggak terlalu doyan basah dia. Tapi dia juga cepet banget kering, jadi harus pas. Nah sisanya rata-rata masih oke lah kayak model fern, kayak begini ya. Bromelia juga dia masih oke. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita mengatasi cuaca di musim hujan, terutama untuk beberapa jenis tanaman yang memang tidak terlalu butuh basah, tapi kita juga harus memberikan asupan air yang teratur. Jadi
apakah nanti tiap 10 kali sehari, 12 kali, atau bahkan kurang kalau di musim hujan. Jadi nanti harus dipantau lagi, soalnya nggak bisa kita satu kali set langsung aman semua ya, karena kita juga nggak bisa atur tanaman ini gampang beradaptasi apa segala macam. Tapi setidaknya dengan apa yang udah pernah kita lewatin sih udah apa ya, ada sedikit bayangan. Salah satu contohnya paranet nih. Paranet di atas ini fungsinya untuk membuat tanaman tuh nggak terlalu kaget, langsung berhadapan dengan direct sunlight. Jadi sama seperti kita proses greenhouse ya. Kalau misalkan kita beli tanaman, kita simpan di tempat teduh dulu kan jauh lebih bagus daripada kita simpan di tempat yang langsung direct. Jadi jauh lebih gampang untuk mereka beradaptasi karena sistemnya mereka pindah media gitu di sini. Jadi mereka menggunakan media baru, jadi rawan tingkat stres gitu. Jadi itu salah satu tantangan dari bermain atau membuat sebuah ekosistem paludarium. Kalau untuk jenis tanamannya sini rata-rata udah pernah kita pakai. Jadi sejauh ini apa yang udah pernah kita pakai di sini itu kita hampir tahu lah, bukan tahu 100% sih, tapi kita sedikit ini bisa menguasai kebutuhannya gitu. Jadi makanya kita belajar dari pengalaman. Jadi sama halnya seperti ini, kayak bromelia kita cover pakai moss. Jadi kalau misalkan dia mendapatkan asupan air yang cukup, si mossnya bakal awet ya. Terus kayak model tembokan background seperti ini baiknya, alangkah baiknya lebih banyak air ketimbang hanya mengandalkan spray. Makanya kita pakai sistem aliran di belakang, tapi untuk menghindari lumut dan cyanobacteria, karena sifatnya air yang ditembak dari kolam ke atas ini tidak ada filtrasi, jadi hanya air kolam ditembakin ke atas. Makanya takutnya ada debu dan kotoran yang dilempar dari bawah ke atas itu bakal numpuk di media. Nah itu yang menyebabkan biasanya cyanobacteria. Dan kita tuh nggak bisa ngebersihin setiap kali sudut-sudut moss yang terkena kotoran-kotoran yang berasal dari air. Makanya amannya kita bakal timer juga untuk drop air, jadi nggak 24 jam nih gitu. Yang salah itu selalu kalau misalkan kita bikin sistem aliran 24 jam, apakah curah terjun, flow, something pokoknya. Nah itu yang bisa menyebabkan cyanobacteria, kecuali air yang sebelum masuk ke dalam moss itu baiknya kita filtrasi lebih dulu gitu. Dan itu juga sebenarnya nggak jaminan, karena filter itu juga kan ada batasnya, beda dengan penggunaan air baru gitu. Oke, jadi ini sistemnya udah nyala, jadi tantangan terbesarnya sih hanya itu aja. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya 1 minggu 2 minggu kita pantau. Nah sekarang PR utamanya itu kita bikin kolam jadi bening ya. Kalau sesuai dengan hitungan media dan filtrasi yang kita pakai bakal cukup untuk membuat air ini bening. Jadi kita tunggu aja nanti.